Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan pendidikan. Kali ini izinkan saya, Lia Hizriani Rifai, untuk membincangkan tentang perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan proses sistematis dalam menetapkan tujuan, kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasional untuk mengembangkan sistem pendidikan agar lebih efektif, efisien, dan relevan dalam kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Perencanaan pendidikan mencakup identifikasi kebutuhan pendidikan, analisis kondisi saat ini, perumusan tujuan jangka panjang, pendek, serta penentuan sumber daya, manusia, finansial, dan material. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan itu akan mampu pertama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, untuk memperluas pemerataan akses pendidikan. Lalu yang ketiga, untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman dan pasar kerja. Yang keempat, untuk mengelola sumber daya secara optimal. Adapun fungsi perencanaan pendidikan ini diantaranya sebagai pedoman kebijakan, sebagai alat kontrol dan evaluasi, sebagai sarana koordinasi antar lembaga, serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini saya mengambil teori perencanaan dalam manajemen strategis didapat dari George Robert Terry. Nah, dalam penerapannya para ahli membuat proses perencanaan itu melibatkan analisis lingkungan ya. Di sini kita bicara tentang SWOT. Kemudian penetapan visi misi, serta penyusunan strategi. Nah, ada satu isu yang paling penting ya di dalam pendidikan ini, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Kita bicara tentang komunitas belajar. Nah, ini merupakan salah satu dari implementasi Merdeka Belajar. Nah, komunitas belajar ini merupakan sekelompok individu ya, guru-guru berkumpul di sekolahnya masing-masing untuk kepentingan bersama. Nah, apa kepentingan bersamanya di sini? Ini adalah untuk pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, di sini komunitas belajar guru itu bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme mereka serta efektivitas dalam pengajaran. Nah, di sini interaksi yang erat itu dibutuhkan antara pengalaman dengan kompetensi yang harus mereka capai begitu. Nah, tujuan utama itu adalah peningkatan kompetensi guru melalui diskusi, kemudian di sana ada pelatihan, serta refleksi bersama. Nah, tentunya juga ada berbagi praktik baik, ya, bertukar pengalaman tentang strategi pengajaran yang efektif itu seperti apa, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menciptakan inovasi pembelajaran. Nah, di sini ada budaya kolaboratif yang dibangun. Nah, mereka bisa mengemukakan apa saja yang mereka pelajari atau yang mereka dapatkan sebagai kegiatan reflektif dari pembelajaran mereka. Nah, ada sebuah buku petunjuk ya, buku petunjuk awal membangun komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini disebutkan bahwa ada 3 besar ide yang dijalankan untuk membuat komunitas belajar ini. Yang pertama itu adalah fokus pada pembelajaran murid. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa ketika belajar bersama di dalam komunitas, maka ada perencanaan terhadap fokus pembelajaran murid. Nah, gitu. Nah, di sini kita mengetahui sama-sama tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan itu memastikan bahwa setiap murid itu terlibat pada proses pembelajaran. Maka salah satunya juga ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini tentunya harus ada perencanaan begitu. Apa yang kita harapkan dari murid kita pelajari, kemudian bagaimana kita tahu bahwa setiap murid itu belajar hal tersebut, bagaimana respon kita ketika ada murid yang tidak belajar, dan bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang tentunya sudah mahir. Nah, di sini ya, fokus yang kedua itu adalah membangun budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, di sini budaya kolaboratif itu dibangun untuk menghadirkan suasana belajar dan saling bergantung begitu antara sesama guru dan tenaga kependidikan. Artinya kesadaran bersama bahwa keberhasilan murid itu merupakan tanggung jawab kita secara kolektif, bukan hanya satu guru saja.
Nah, ini penting untuk membuat komitmen bersama. Komitmen ini penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran semua murid. Nah, fokus yang ketiga itu adalah berorientasi pada hasil belajar murid. Di sini, hasil belajar murid ya, hasil asesmen belajar murid itu akan kita lakukan intervensi. Guru-guru dalam komunitas belajar itu akan lebih fokus melakukan siklus mulai dari refleksi awal, kemudian perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Nah, perencanaan pendidikan dalam komunitas belajar itu mengambil teori PLC atau Professional Learning Community. Nah, ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Nah, perencanaan pendidikan dalam komunitas belajar guru itu adalah proses yang merupakan perjalanan atau tahapan sistematis yang dilakukan secara kolaboratif ya oleh guru untuk merancang kegiatan pembelajaran dan pengembangan profesional. Nah, tujuan perencanaan pendidikan dalam komunitas guru ini ada 5 ya. Yang pertama, meningkatkan kompetensi profesional guru, menyusun strategi pembelajaran yang relevan ya, yang efektif, kemudian mengatasi masalah pembelajaran ya secara kolaboratif, mengembangkan budaya berbagi praktik baik antar guru, serta mendorong inovasi dan refleksi berkelanjutan dalam pembelajaran. Nah, apa saja sebenarnya langkah-langkah perencanaan pendidikan dalam komunitas belajar guru? Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah identifikasi kebutuhan. Nah, di sini seperti yang tadi sudah disampaikan, ada analisis data ya, analisis data hasil belajar murid. Nah, di sini perlu mengidentifikasi ya tantangan pembelajaran yang dihadapi guru itu seperti apa. Mungkin masing-masing guru itu berbeda. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya itu adalah perumusan tujuan bersama. Nah, di sini ada fokus pengembangan misalnya peningkatan literasi, peningkatan numerasi, atau diferensiasi pembelajaran. Nah, ini mungkin tergantung berbeda antar satu sekolah dengan sekolah lain tergantung dengan hasil rapor pendidikan yang didapatkan. Nah, kemudian ada menyusun indikator bersama gitu, indikator keberhasilan. Artinya indikator keberhasilan ini penting ketika kita ingin mengukur sejauh mana tujuan itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya ada yang namanya perencanaan strategis, ya, perencanaan strategis dan perencanaan kegiatan. Nah, di sini ada aksi yang dilakukan, bisa saja itu berbentuk dengan workshop. Kemudian bisa juga dengan lesson study, bisa juga dengan peer teaching dan diskusi biasa ya, diskusi rutin gitu antar guru. Kemudian menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota komunitas. Nah, pada pelaksanaan kegiatan ini juga perlu direncanakan bahwa pelaksanaan program tersebut itu dirancang secara terstruktur, melibatkan semua anggota komunitas. Artinya, dalam praktiknya itu, setiap guru itu bisa memberikan kontribusi pengalaman mereka selama melakukan pembelajaran di kelas. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, karena ketika satu guru itu memiliki pengalaman yang berbeda dengan guru yang lainnya, maka itu akan memperkaya komunitas belajar tersebut. Nah, yang penting juga ini merupakan yang perlu kita laksanakan ya, refleksi dan evaluasi. Nah, ini mungkin sesuatu yang perlu kita lakukan ketika refleksi itu, ketika kegiatan sudah dilaksanakan, maka ada yang namanya refleksi dan umpan balik begitu dari rekan guru yang lainnya begitu kan. Kemudian yang ini ya, untuk refleksi evaluasi ini akan mengevaluasi dampak bagi praktik pembelajaran dan hasil belajar siswa begitu. Nah, yang paling penting juga setelah refleksi ini adalah revisi dan pengembangan lanjutan. Artinya, penyesuaian rencana berdasarkan hasil evaluasi atau hasil refleksi yang dilakukan. Nah, ini selanjutnya pengembangan kegiatan berkelanjutan ini akan kita harapkan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Nah, tadi saya sempat menyebutkan tentang contoh kegiatan perencanaan dalam komunitas belajar guru. Nah, komunitas belajar itu bisa merencanakan untuk melaksanakan lesson study. Di sini bisa dilakukan dengan mulai melakukan perencanaan, observasi, dan refleksi pembelajaran secara bersama. Nah, saya pernah mengikuti ya lesson study ini di SD tempat saya mengajar terdahulu, itu SD Negeri 28 Pontianak Utara. Di sana memang sedikit
repot Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika lesson study itu dilakukan, kita harus memperhatikan apa yang menjadi proses pembelajaran dari rekan guru sekalian begitu, rekan guru kita gitu kan. Jadi beliau melakukan pembelajaran, nah kami memperhatikan begitu, apa saja sih yang menjadi kekurangan dari pembelajaran tersebut, apa yang menjadi kelebihan yang bisa menjadi menjadi memperkaya diri kami begitu. Kemudian ada juga yang namanya diskusi kasus. Nah, diskusi kasus ini dapat dilakukan dengan menganalisis kasus nyata yang dihadapi guru di kelas, ya. Kemudian analisis modul pembelajaran. Nah, mungkin di sini ketika ada modul yang sudah dibuat itu bisa dianalisis. Salah satunya juga ini merupakan upaya kita untuk menyempurnakan modul yang sudah kita buat secara mungkin kolektif begitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya peer observation. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, bisa dilakukan proses pembelajaran dan memberikan umpan balik. Oke, demikian rekan guru sekalian. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.